Selamat malam pemirsa, jumpa lagi dengan saya Hotma Tumangger di mabesnews.com. Dalam video yang beredar, Immanuel yang akrab disapa Noel, tampak dicueki oleh seorang karyawan ketika mencoba memperkenalkan dirinya dan meminta bertemu dengan pihak manajemen. Noel pun menjelaskan bahwa ia datang bersama anggota DPRD dan wakil bupati. Namun, tak satupun pihak penanggung jawab perusahaan hadir untuk sambutan usai melakukan sidak. Kepada wartawan, Noel menjelaskan bahwa dia sudah meminta untuk menemui pimpinan perusahaan tersebut. Mari kita saksikan. Jangan bilang aja begitu ya, ngomong paksa. Bilang maksa, siapa yang maksa kamu? Aduh, saya tadi tegang telepon. Kayak apaan aja kita. Masih ada nomornya. Telepon mas, telepon dulu. Telepon Pak. Jadi teman-teman yang bekerja di sini Pak Komen, beliau menerima. Oh, kamu yang menerima? Lamarannya? Bukan saya yang menerima. Siapa yang menerima? Siapa? Bukan saya yang menerima. Kojali. Siapa? Telepon Kojali yang sana. Kamu telepon yang apaan? Dia di atas nih Pak. Kemarin saya sudah kesini. Jadinya ada jelas. Mas saya wakil menteri. Hargai orang ngomong. Iya sabar, makanya tanya dulu. Ini anggota DPRD, ini wakil bupati. Ini dah kepala dinas pekerjaan. Ini dinas pekerjaan. Bobi, ini main Bobi nih. Jangan sampai kayak di Surabaya lagi nih. Yang bertanggung jawab siapa sekarang ya? Pak Bupati? Iya, dibahas tunggu nih Pak ya. Iya. Sosok wanita sempat viral kemarin, rekan kita akan mewawancarai Ibu Masteria Manurung dan Unggul Sitorus. Sebelumnya kita saksikan video sempat viral. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi dengan saya Hotma Tumangger. Terus semua itu beri rusak. Ini periset kebenaran. Betul. Beri dipukul bang. Oh dia video dipukul. Ini periset. Ini biar. Tunggu berhenti bang. Informasi Bapak melaporkan atau mendatangi DPRD Kota Bekasi. Apa sih yang dilaporkan, Pak? Ya, pengaduan terkait ketua LSM itu. LSM yang menggunakan nopol palsu, yang harusnya kan sebagai ketua LSM, ya kan? Dia kan harus memberikan contoh kepada masyarakat. Fungsinya apa sih? Pemerhati kan, apalagi pemerhati hukum katanya. Fungsi kontrol kepada pemerintah, ini kok malah masyarakat diganggu-gangguin, kan begitu. Intimidasi. Nah, Bapak melihat sendiri fungsi daripada PKN ini sebenarnya sudah di jalan benar atau bagaimana sih? Ya kalau LSM itu ada visi misinya Pak, tahu nggak? Ada visi misinya, bukan seperti itu visi misinya. Membentuk DPD. Membentuk DPD, ada kinerjanya yang terbukti, kontribusi dia ke pemerintah. Iya. Harus ada, bukannya rekod bikin pakai plat palsu ya. Betul. Jadi prestasi dia Prestasinya apa gitu di pemerintah? menggunakan plat bodong. Nah, Mobil paling bodong. baru itu satu saya lihat. Nah, Ibu kan Bu Masari kan sebagai mantan anggota daripada PKN. Ya. Pasti tahu dong sepak terjang daripada Ketua Umum Perisai Kebenaran Nasional tersebut. Nah, setahu Ibu sepak terjangnya seperti apa sih? Sepak terjangnya saya lihat ya masih nol ya, belum ada sih prestasi ya. Saya lihat sih landai-landai aja, hanya untuk serang sana, serang sini. Apalagi polisi-polisi suka menyala-nyalain polisi, menyalahkan pengadilan lah, nggak begitulah cara seorang LSM itu, nggak begitu. Kalau saya lihat sih kan perisai kebenaran, pemerhati hukum, sebenarnya bukan pemerhati hukum jadinya kayaknya, cari perhatian. Gitu. Menurut saya ya. Yang sudah pernah Bapak dengar apa sih yang dikeluhkan masyarakat terhadap PKN ini? Ya seperti itu, banyak PT-PT itu, Metro TV. Bubarkan katanya. Saya lihat itu bubarkan segala macam. Bubarkan PKN. Ya fakta loh itu ya, di TikTok itu ya. Nah, informasi yang saya dapatkan PKN ini kan banyak menangani kasus. Ya. Sebenarnya kasus apa sih yang ditangani ketua PKN tersebut? Ya kalau RJ. RJ. Saya belum tahu kasusnya apa gitu yang pernah ada prestasinya. Kalau kami mungkin dulu pernah ada ya,
satu contoh, ya kan? Ibu Mas Ria kan pernah tertipu satu tuh oleh ketua Organda. Masuk, 6 juta masuk ada 2 tahun. prestasinya. Bisa saya bikin masuk. Nah, itu ketua Organda loh. Nah, kalau ketua umum PKN, Nah, ini dia sedang saya proses. Udah next ini kan tinggal panggilannya Iya. sudah ada satu. oke, Pak Unggul, coba Bapak berikan pesan terhadap Samsat Kota Bekasi, Polres Kota Bekasi, DPRD Kota Bekasi, dan pihak yang berkaitan dengan masalah tersebut. Jadi saya ringkas saja ya. Kalau kepada pihak-pihak terkait, saya minta terkait dengan pengaduan kami tadi tentang adanya perilaku anggota ketua LSM yang memakai mobil dengan nopol palsu, supaya segera ditindak, supaya jangan khususnya di Kota Bekasi ini tidak terulang lagi seperti itu. Yang dikhawatirkan banyak nanti dipakai untuk melakukan tindakan kejahatan-kejahatan, jadi tidak diketahui identitasnya. Supaya efek jerah juga. Gitu. Dan supaya efek jerah juga, pelajaran edukasi juga buat masyarakat ini, hati-hati terhadap mobil-mobil atau motor-motor yang pakai nopol palsu gitu. Nah, satu lagi juga gini terkait nama, apalagi kan sekarang kan sudah ada etle ya. Iya. Nah, kalau sampai ini melakukan pelanggaran nomor plat ini, kan kasihan juga yang plat sesungguhnya. Oh iya. Itu loh satu baru saya ingat ya sekarang yang gage. Nah, gage ini ya, Iya. ketika ada pelanggaran dari Ganjil genap itu. ganjil genap, padahal pelaku mobil yang sesungguhnya tidak melakukan pelanggaran. Tapi karena ini mobil yang plat palsu itu melakukan, kan kasihan ya. Karena apa? Tilangnya itu nanti dikirim ke yang Mobil yang asli. mobil asli. Kasihan gitu. Jadi banyak yang kita khawatirkan dan yang harus kita jaga di sini ya. Dan juga takutnya mobil ini pergunakan untuk melakukan tindak kejahatan atau contoh pencurian, menabrak orang, membunuh orang, menghilangkan jejak. Iya. Nah, itu banyak yang harus kita antisipasi. Itulah tugas Dirlantas. Saya berpesan saat ini Bapak mohon ditindaklanjuti, segera diproses. TKP-nya di Bekasi. Bu Mas Arya, lewat video ini apa yang mau disampaikan kepada Ketua Umum PKN? Bertobatlah sebelum ajal menjemputmu.